Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat siang, sahabat Tute, gimana kabarnya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan baik ya, meskipun udara sedang mungkin tidak bersahabat di berbagai wilayah. Nah, perkenalkan, saya Haris selaku host IG pada hari ini. Senang sekali rasanya pada hari ini kita bertemu lagi nih di IG Live dalam program Bincang episode ke-128 dengan tema Nilai akhir datang sebentar lagi, overthinking boleh, salah paham jangan. Nah, kali ini karena kita akan membahas mengenai nilai akhir yang saat ini sedang hype ya, yang mahasiswa sedang tunggu-tunggu. Tentunya saya nggak sendiri teman-teman. Saya bersama dengan narasumber yang memang pakar di bidangnya nih terkait dengan nilai akhir yang harapannya bisa menjawab keresahan teman-teman semuanya. Nah, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin kita akan kenalan dulu ya sama narasumber kita. Kali ini ada Ibu Dr. Ida Faida, SPMSI MSI dari Pusat Pengelolaan Ujian di UT. Selamat Ya, siang, Ibu. selamat siang, Mas. Oke. Nah, bagaimana Bu kabarnya, Bu? Di tengah-tengah musim awal tahun nih gitu. Terus juga mahasiswa habis selesai UAS kemarin, bagaimana Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Jadi memang mahasiswa baru saja selesai ujian, jadi kami sedang fokus kepada pengolahan hasil ujian mahasiswa gitu ya di UT sendiri. Seperti itu. Oke, nah Bu tadi kan saya sempat membahas terkait dengan nilai ujian nih. Nah, kalau boleh tahu Bu, spill dikit terkait dengan apa sih saat ini Ibu sedang mengemban tugas sebagai apa di UT ini, dan apa sih hubungannya dengan tadi nilai ujian, nilai akhir yang memang sedang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa? Oke, terima kasih Mas. Jadi di UT sendiri saya berada di unit pusat pengolahan pengujian. Jadi saya selaku manajer pengelolaan hasil ujian. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan ujian baik secara tatap muka, THE maupun secara online nanti akan kami olah di pusat pengolahan pengujian ini untuk mengolah hasil ujian mahasiswa. Oke, nah berarti sudah pas berarti teman-teman ya, harapannya teman-teman ketika nanti menyimak ya Bu ya sesi Eagle Live ini, teman-teman sudah tidak ada misunderstanding lagi nih gitu. Ya, Oh, mudah-mudahan. gitu. Nah, ini Bu, kan tadi ya bahwa mahasiswa ini sudah menyelesaikan nih ujian mereka baik yang tadi UTM, UO dan juga THE. Nah, menjelang pengumuman akhir ini sebenarnya mungkin yang teman-teman mahasiswa banyak tanyakan juga terkait dengan komponen pembentuk nilai akhir di UT itu bagaimana Bu skemanya, dan bagaimana sih peran ujian tuh seberapa krusialnya, dan peran tutorial atau mungkin praktik dibandingkan tugas-tugas yang lain itu bagaimana Bu peranannya, komposisinya? Komposisi nilai apa. Oke, jadi para mahasiswa apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mungkin deg-degan ya sambil Iya. nunggu hasil pengumuman ujian ini. Jadi yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui, yang sebenarnya yang paling penting mahasiswa harus memiliki literasi tinggi adalah membaca kurikulum. Membaca katalog penyelenggaraan. Jadi katalog di UT itu ada katalog kurikulum, kemudian yang kedua adalah katalog sistem penyelenggaraan. Nah, kedua katalog ini para mahasiswa harus baca. Karena di situ secara detail membahas mengenai mata kuliah yang mahasiswa harus ambil, kemudian dari sistem penyelenggaraannya, bagaimana sistem penilaian assessment di UT. Nah, itu kalau teman-teman buka nanti bisa di-download katalog sistem penyelenggaraannya itu. Untuk assessment sendiri itu berada di mungkin halaman 190-an sekitar itu. Jadi teman-teman di situ secara lengkap mengenai komponen-komponen apa saja penilaian di situ sudah kami jelaskan. Nah, jadi teman-teman mahasiswa harus tahu mata kuliah yang akan mereka ambil apa, termasuk mata kuliah dia berpraktikum kah atau tidak, seperti itu. Jadi memang untuk mata kuliah yang tentunya memiliki berpraktek itu, kita memiliki ada mata kuliah yang tanpa praktek. Nah, ini murni dari UAS. Jadi 100% diambil dari UAS. Kemudian yang kedua ada mata kuliah yang berpraktek. Berpraktek ini yaitu ada dua komponen penilaian. Yang pertama dari praktiknya sendiri, wajib itu harus dilakukan, kemudian dari UAS. Nah, kemudian yang ketiga ada mata kuliah praktik atau praktikum ya. Di sini 100% dari nilai praktek tanpa UAS. Nah, itu sudah kami jelaskan di dalam katalog sistem penyelenggaraan, itu sudah sangat jelas. Bagaimana perhitungannya juga di sana. Jika mendapatkan nilai UAS-nya sekian, kemudian tutorialnya sekian, itu sudah secara detail. Jadi mohon mahasiswa membuka itu, mendownload, kemudian mempelajarinya. Nah, jadi jika memang untuk mata kuliah yang tadi berpraktek harus ada nilai praktek dan UAS, jika salah satu tidak ada maka akan mendapatkan nilai E seperti itu. Karena memang
itu wajib gitu ya untuk dijalani praktek itu. Kemudian untuk praktikumnya atau praktek itu yang tadi 100% itu diambil memang murni 100% dari nilai praktek tanpa UAS. Jadi harus laporannya memang harus lengkap gitu ya. Dan ini tidak sebentar kami harus mengolahnya karena teman-teman mahasiswa kan tutonnya sendiri kan cukup lama ya. Ya jadi kemudian harus mengerjakan ada berbagai macam-macam tergantung mata kuliah. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu harus lengkap untuk mata kuliah yang berpraktek ataupun praktek seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bobot penilaian atau skema penilaiannya sudah Sudah dipublish lengkap, ya Bu ya. iya sudah lengkap. Silakan di-download di kurikulum ya, sistem penyelenggaraan, katalog sistem penyelenggaraan. Oke, nah mungkin ini juga ada yang jadi pertanyaan juga Bu terkait dengan penilaian ya. Mungkin teman-teman mahasiswa baru yang mungkin mengenal modus ujian seperti tatap muka, ujian online, take home exam, THE. Nah ini sebenarnya apakah ketiga jenis ujian ini bobot penilaiannya beda-beda atau memang sama Bu? Nah ini mungkin teman-teman mahasiswa ada yang masih belum tahu terkait dengan ketiga ini apakah memang ya udah sama cuman beda modusnya saja atau memang ada penilaian tersendiri. Ya, kalau untuk yang ketiga tadi disebutkan itu ya ada ujian tatap muka, kemudian ujian online dan take home exam ini merupakan modus ujian di UT. Jadi memang ada 3. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Nah, kalau untuk UTM sendiri khususnya mahasiswa baru ya, untuk ujian tatap muka memang diselenggarakan di lokasi-lokasi yang sudah kami tentukan. Nah, itu memang secara namanya jadi mahasiswa harus hadir ke lokasi tersebut. Nah, biasanya ini untuk saat ini ya ujian tersebut adalah berbentuk pilihan ganda. Nah, kemudian untuk ujian online ini adalah terdiri dari 3 nih. Jadi ujian online ini ada anaknya lagi. Okay. Beranak juga gitu ya. Ujian online ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah ujian online live proctoring. Jadi live itu artinya mahasiswa harus hadir. Kalau lokasinya sudah ditentukan oleh UT gitu ya, baik UT pusat maupun UT daerah. Mahasiswa harus hadir. Nah, di sana nanti akan diberikan jangan khawatir, mahasiswa sudah diberikan fasilitas sarana dan prasarana. Jadi tidak perlu bawa apa-apa lagi, hanya bawa pulpen. Mungkin untuk kalaupun ada coret-coretan untuk mata kuliah tertentu, jangan lupa membawa KTPU, kemudian kartu mahasiswa atau identitas diri gitu ya. Nah, ini yang live proctoring. Jadi aman, mahasiswa sudah tinggal hadir gitu ya. Nah, yang kedua adalah remote. Ujian online remote proctoring. Kami menyingkatnya UORP. Ini mahasiswa harus menyediakan sarana prasarana karena sistemnya remote. Jadi mahasiswa bisa ujian di domisili mereka sendiri. Terserah mereka, mereka bisa melakukan ujian di tempatnya masing-masing. Namun ada persyaratan, harus memiliki sarana prasarana itu. Nah, misalnya laptop, kemudian ataupun PC, kemudian yang pasti adalah dari segi internet tuh jaringan harus kuat ya. Khawatir ketika ujian jaringannya mati kan. Nah, itu jadi kemudian ada mata kuliah yang memang harus memerlukan kemudian diupload gitu ya. Untuk BJU yang esai, mahasiswa harus mengupload tersebut dan itu tentunya harus mahasiswa harus memastikan gitu ya, memiliki kapasitas atau kemudian sarana yang bisa menjamin bahwa hasil ujiannya bisa sampailah di pujian. Kemudian yang ketiga yang sedang kami kembangkan adalah automated proctoring. Nah, nanti ini kami sedang kembangkan, mudah-mudahan semester depan sudah bisa banyak itu ya kami praktekkan di berbagai UT daerah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah take home exam. Take home exam ini biasanya adalah yang berupa ujiannya ini berupa project atau esai lah seperti itu. Jadi memang mata kuliah khusus yang tidak bisa diujikan melalui UTM, yang tidak bisa diujikan melalui UO. Jadi memang harus memerlukan pemikiran yang mendalam gitu ya, analisis yang tajam, karena biasanya ini adalah berupa proyek gitu ya, berupa banyak sekali nanti yang harus bukan hanya berisi rincian-rincian yang ada di modul, tapi butuh analisis yang tinggi gitu ya, atau evaluasi terhadap pemikiran mahasiswa. Demikian. Oke, berarti ini adalah skema-skema ujiannya ya, Bu ya. Yang ada di UT. Oke, nah jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa UT memang sudah merancang setiap mata kuliah itu cocoknya memang di ujian apa gitu ya Bu ya. Ini berdasarkan dari fakultas masing-masing, prodi masing-masing mahasiswa yang memang sudah menilai bahwa mata kuliah ini cocok untuk skema ini dan itu. Jadi memang sudah sesuai gitu ya. Oke.
Siap. Nah, teman-teman sudah terjawab ya bahwa ini adalah skema ujian dan bobot penilaiannya tergantung dari masing-masing lagi ya Bu ya, Iya, mata kuliahnya ya iya berarti betul. ya. Nah, mungkin masih menyambung dengan yang kedua Bu terkait dengan sistem grading penilaian yang ada di UT. Nah, mengapa bisa berbeda? Karena saya pernah dapat komentar juga Bu di sosial media, saya pernah lihat bahwa kok bisa beda-beda grading di setiap mata kuliahnya, apakah memang seperti itu dan bagaimana proses pengkoreksian atau pemeriksaan serta verifikasi nilai dilakukan sebelum diumumkan Bu. Nah, silakan. Ya, jadi para mahasiswa untuk grading nilai memang kami saat ini sedang melakukan proses grading gitu ya. Jadi kemarin setelah mahasiswa selesai ujian ini tanggal 19 kemarin, jadi otomatis nilai di kami harus cek kembali proses grading. Nah, kenapa nilai ini bisa berbeda-beda tiap mata kuliah? Itu tadi kembali ke karakteristik mata kuliah. Tiap mata kuliah itu memiliki karakteristik masing-masing. Ada yang memang dia mungkin karakteristik tingkat kesukarannya mudah. Biasanya di awal semester ya dapatnya. Kemudian ada yang sedang dan ada kemudian yang level lebih tinggi adalah sukar gitu ya. Nah, jadinya tergantung memang tingkat kesukaran tiap-tiap mata kuliah ini. Nah, kemudian untuk prosesnya seperti apa? Nah, nanti seperti yang tadi saya sebutkan ada komponen-komponen. Jadi untuk mata kuliah yang hanya melalui UAS kan mudah nih. Tapi kan ada mata kuliah yang berpraktik tadi melalui misalnya dari tugas-tugas di Praton atau TTM-nya. Nah, ini kan harus kita kumpulkan gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi. Nah, untuk mata kuliah yang berpraktik tadi akan kontribusinya nih praktik itu 60%, UAS-nya 40%. Nah, tentunya ini harus kita masukkan gitu ya ke dalam sistem penilaian grading kita. Jadi tentunya akan tiap mata kuliah sangat memiliki khasan masing-masing, sangat berbeda. Nah, kemudian kami di sini khusus untuk mata kuliah uraian, ya tentunya kami dikoreksi oleh korektor yang sudah mumpuni di bidangnya. Jadi satu mata kuliah dikoreksi oleh dua orang pakar yang tentunya kami sudah pilih berdasarkan yang sudah pakar di bidangnya. Jadi kami bisa memverifikasi dan memastikan bahwa hasil koreksi dari para korektor ini memang sudah kami upayakan seoptimal mungkin seperti itu. Nah, itu tadi untuk grading mata kuliah itu tentunya balik ke kekhasan mata kuliah tersebut gitu ya, tingkat kesukarannya. Berarti nggak semua mata kuliah, misalnya mahasiswa ngambil 6 atau 7 mata kuliah, berarti bisa jadi memang karakteristik itu berbeda-beda ya Bu? Berbeda-beda, ya makanya kan ada yang ditawarkan mungkin di semester 1, semester 2, semester 3, nah itu akan mempengaruhi juga, seperti itu. Oke, nah jadi terjawab ya teman-teman ya, jadi memang setiap mata kuliah itu punya kekhasan dan tingkat kesukarannya Kesukaran masing-masing ya Bu ya, oke. Nah, jadi terkait dengan tadi Bu, terkait dengan teman-teman mahasiswa mungkin ada yang bertanya, memang penilaiannya memang panjang ya Bu prosesnya gitu, karena memang perlu tadi ya Bu ya, bahkan sampai korektor itu sampai 2 ya Iya, untuk untuk satu. BJU yang uraian ya, Iya. untuk yang uraian. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah teman-teman mahasiswa itu sudah masih ada juga Bu yang bertanya terkait dengan kanal resmi apa saja mahasiswa dapat mengakses nilai akhir. Bagaimana memastikan informasi nilai tersebut valid dan kapan waktu yang ideal untuk mengeceknya biar tidak salah persepsi. Jadi para mahasiswa untuk mengecek nilai sudah diinfokan juga di dalam katalog sebenarnya di myut.ut.ac.id. Jadi para mahasiswa bisa mengakses di akunnya masing-masing. Karena ini kan bersifat rahasia. Jadi mahasiswa harus login ke akunnya masing-masing gitu ya. Per mahasiswa bisa melihat di sana. Nah, sesuai katalog kan pengumuman tanggal 27 ya, kita tunggu saja seperti itu. Mudah-mudahan dapat terrealisir dengan baik gitu ya untuk pengumuman tersebut. Kemudian mengenai tadi koreksi ya, apakah nanti mahasiswa misalnya mau komplain nilai dan sebagainya, itu sebenarnya bisa kami memberikan waktu 3 bulan. Di katalog sudah jelas, mereka jika memang merasa saya yakin nih udah menjawab benar gitu ya, itu bisa menanyakan tersebut konfirmasi, kami beri waktu 3 bulan untuk batas mereka mengajukan banding seperti itulah gitu. Nah, kalaupun ada permasalahan mengenai misalnya saya yakin misalnya BJ uraian saya tidak yakin ini kok seperti ini. Nah, itu tadi bisa menanyakan ke kami juga. Lalu kemudian itu kami pastikan, kami jamin yaitu tadi kami jelaskan bahwa untuk yang uraian kami dikoreksi oleh 2 korektor yang memang sudah sangat pakar di bidangnya. Kemudian untuk yang pilihan ganda itu memang kami memproses jawaban mahasiswa di UT Pusat gitu ya. Kami sudah berdasarkan kunci jawaban yang tentunya
kami dapat verifikasi dengan baik gitu ya. Jadi dan memang untuk pengumuman tadi memerlukan waktu yang cukup lama karena kami memerlukan jadi nilai-nilai pendukung. Jadi mahasiswa itu kan ada nilai pendukung nih dari satu mata kuliah. Itu tidak bisa kemudian dia ujian nilai keluar diumumkan, nggak mungkin karena teman-teman kan memiliki nilai pendukung tuton misalnya. Nah tuton ini akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa khususnya mata kuliah yang tadi dia hanya 100% dari UAS, ini akan memiliki tuton ini akan memiliki kontribusi nih Mas. Jadi 70-30, 70 dari UAS, 30%-nya dari tuton. Nah ini sangat menguntungkan mahasiswa gitu ya, bisa menaikkan nilai mahasiswa yang tadinya mungkin dari B bisa jadi A gitu ya, kalau dengan dibantu dengan nilai tuton tersebut. Jadi itu kami mengupayakan seoptimal mungkin untuk sebenarnya kepentingan mahasiswa supaya bisa mengangkat nilai, jadi kami mengupayakan tadi itu dari berbagai nilai pendukung. Gitu. Oke, nah jadi teman-teman tadi yang mungkin sempat bertanya-tanya kok lama, inilah prosesnya. Jadi tidak plek ketiplek hasil UAS lalu di announce ya Bu ya, perlu ada penyesuaian lagi dari pendukungnya itu ya. akan membantu, sangat membantu menaikkan nilai mahasiswa. Oke, nah udah nggak salah paham lagi nih Bu ya. Oke, nah selanjutnya adalah terkait dengan tentunya di momen-momen seperti ini kan banyak juga ya Bu rumor-rumor ataupun informasi yang tidak official nih dari UT. Nah mungkin apa langkah dari UT mungkin khususnya Pusdian yang menggawangi nih Bu terkait dengan fase penilaian ini untuk bisa meredam kecemasan atau pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terkait dengan nilai ini, dan tips apa sih yang bisa Ibu berikan sebagai dari Pusdian ketika teman-teman mahasiswa ini menunggu nilai dan bisa menyikapilah dengan bijak dengan tenang Bu, silakan. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa untuk nilai itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa mahasiswa langsung ngecek sendiri ya ke akunnya masing-masing di myut.ut.ac.id. Nah jika misalnya ada yang mau dipertanyakan, jangan menanyakan ke misalnya ke teman atau dan sebagainya, bisa ditanyakan langsung ke kami gitu ya, ke UT Pusat ataupun ke UT daerah bisa bertanya. Nah kami juga menyediakan sarana untuk teman-teman bertanya, dia ada Halo UT. Jadi kami juga menyediakan sarana itu, teman-teman bisa bertanya di Halo UT juga. Untuk kemudian jika ada yang ditanyakan sehingga mendapatkan jawaban yang lebih valid gitu ya, ataupun bisa bertanya ke teman-teman atau staf UT di UT daerah untuk memastikan. Jadi memang ya itu yang langkah pertama adalah mereka harus ngecek di akun masing-masing. Untuk saat ini memang belum ada pengumuman, ditunggu saja dan jangan sampai akun ini dibuka atau diberikan ke orang lain karena ini bersifat privasi seperti itu ya. Oke, jadi intinya teman-teman adalah cari informasi yang valid ya Bu ya. Yang valid dari sumbernya langsung. Jadi jangan tanya-tanya temen yang belum tentu informasinya benar gitu loh. Oke, nah ini juga Bu ada pertanyaan juga dari sosial media kami. Itu ada pertama dari @zaza. Pertama ini kenapa IPS sudah keluar padahal pengumuman nilai menurut kalender akademik itu tanggal 27 Januari. Itu apakah sudah fix atau belum? Belum. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang karena itu ya update terus melihat, saat ini memang belum fix untuk nilai tersebut gitu ya. Kami memang di kalender akademik sudah menginfokan itu tanggal 27. Jikapun nanti jika ada maju dan sebagainya, kami akan menginfokan di UT daerah gitu ya, jika ada maju tanggal dan sebagainya. Jadi untuk saat ini memang nilai yang teman-teman lihat mungkin itu belum fix. Belum ada. Oke, jadi ditunggu saja Bu sampai tanggal 27 jikapun ini ada ya. maju biasanya kami menginfokan ke UT daerah, nanti UT daerah akan menginfokan ke mahasiswa. Oke, berarti sudah jelas ya Kak @zaza, ini masih belum fix dan ditunggu saja dan perbanyak doa ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada dari Rizkia. Sekarang sudah ada remedial UO belum? Itu berlaku untuk UO pilihan ganda dan esai juga kah? Cara remedialnya bagaimana mekanismenya? Ya, sekarang untuk semester ini UO remedial memang sudah diterapkan, tapi masih terbatas gitu ya teman-teman. Jadi memang kami berusaha memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai. Salah satunya adalah UO remedial ini. Nah, untuk saat ini UO remedial ini hanya berlaku untuk UO pilihan ganda. Jadi untuk saat ini masih pilihan ganda. Kemudian cara remedial bagaimana teman-teman nanti bisa
cara remedial ini ya tentunya mahasiswa harus mengikuti ujian dulu karena ini masih terbatas gitu ya. Jadi semester depan juga masih ini baru uji coba yang pertama, kemudian semester depan mudah-mudahan akan lebih banyak itu untuk mahasiswa ya, karena kan infonya lebih menyebar mungkin nanti ya. Nah, untuk semester yang uji coba ini kami memang belum membatasi nilainya, jadi masih bisa, nanti kedepannya akan kami perbaiki terus. Nah kemudian untuk cara remedial seperti apa, nah mahasiswa yang pastinya harus mengikuti ujian terlebih dahulu ya, sudah tercatat di kami, sudah melakukan ujian. Jadi kadang mahasiswa ada yang bertanya, oh saya mau remedial tapi ternyata dia belum ikut ujian UO. Nah karena terbatas kemarin masih UO Mas, jadi UTM belum bisa, kecuali dia sudah mendaftar UO. Jadi memang kami melihat dulu ternyata memang kami akan terus memperbaiki untuk fasilitas yang kami berikan untuk peningkatan nilai mahasiswa. Jadi memang remedial ini masih berlaku untuk UO dulu, mata kuliah yang di UO-kan. Nah kemudian mahasiswa diberi kesempatan maksimal 2 kali untuk melakukan remedial. Itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah yakin ternyata ketika UO, saya dapatnya nilai tinggi, kemudian terlebih tutornya juga tinggi nih, udah yakin, ya udah nggak usah remedial. Dan remedial ini berbayar 150.000 per mata kuliah. Cara remedialnya silakan menghubungi nanti UT daerah untuk remedial tersebut gitu ya. Oke, berarti sekarang untuk saat ini masih terbatas di UO pilihan ganda ya Bu ya? Iya, saat ini mata kuliah UO dan pilihan ganda, mudah-mudahan ya kami bisa meningkatkan ke depannya nanti ya. Untuk saat ini seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini ada dari @ameli. Nah mungkin ini mahasiswa baru nih Bu. Bedanya IPK dan IPS apa ya Min? Oke, kalau IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi bersifat itu akumulasi dari nilai-nilai per semester. Nah, ini IPS ini adalah indeks prestasi semester. Jadi teman-teman nanti kalau di UT ini IPS ini sebenarnya disebutnya DNU ya kalau di itu ya, daftar nilai ujian. Jadi mahasiswa bisa melihat di situ nilai ujian per semester. Nah, kalau IPK ini nanti akumulasi. Nah, teman-teman ini biasanya sekarang nih banyak banget mahasiswa yang fresh graduate nih, yang kami tuh sama mahasiswa yang sekarang ini sangat kagum gitu ya. Nilainya ini benar-benar meroket ini, bagus-bagus mahasiswa, sangat rajin belajarnya. Jadi ternyata IPK-nya juga tinggi-tinggi gitu ya. Jadi nah teman-teman harus bisa melihat, jika harus punya perhitungan. Saya juga dulu waktu saya kuliah saya menghitung nih. Kalau saya dapat segini, nah saya target saya nih semester depan harus dapat segini nih untuk menaikkan IPK saya gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi nilai IPS, kalau tinggi tentunya akan meningkatkan nilai IPK gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi bisa buat strategi juga ya Bu dari IPS ini ya. Betul, harus ada strategi, dan strategi ini hanya bukan di kepala tapi ada tindakan juga. Ya. Belajar yang rajin, kemudian apalagi mata kuliah yang semua gini. Jadi semua soal yang kami berikan kepada mahasiswa itu semuanya ada di modul. Jadi itu pelajari, harus benar-benar membaca modul. Jangan sampai saya mau kuliah tapi browsing misalnya, ya boleh-boleh aja browsing tapi hanya untuk pendukung nih, googling segala macam. Tapi yang utama, materi utama itu semua para mahasiswa adalah ada di modul. Jadi tolong dipelajari sangat mendalam untuk modulnya gitu ya, buku materi pokoknya. Oke, karena kita khususnya mahasiswa UT itu yang utama dari modul ya Bu ya. Modul itu pembelajaran mandirinya di situ. Oke, nah selanjutnya ada dari Jimmy Darias. Nah ini sampai tolong pertanyaan ini dijawab pada saat IG Live ya. Kenapa pengumuman nilai UO harus serentak? Kenapa nggak langsung aja diumumin secara bertahap per mata kuliah setelah selesai ujian, biar nggak penasaran nunggu lama nilainya? Oke, nah itu tadi ya. Jadi kenapa harus serentak? Semua dibarengin. Kenapa enggak sih saya habis ujian saya mau tahu nilai saya berapa gitu ya. Sebenarnya untuk yang UO sudah ada skor. Ya, ketika mahasiswa ikut UO itu sudah ada skor benar berapa gitu ya. Dari misalnya saya benar 30 dari 40 dan itu kan kelihatan seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi strategi. Kenapa tidak diumumkan langsung saat itu grade mahasiswa? Nah, itu tadi banyak faktor. Jadi teman-teman kan ada mata kuliah ini memiliki khasan, apalagi di UT ini kontribusi nilai tutorial tadi adalah 30%. Jika nilai UAS-nya mencapai 30. Jadi teman-teman sekarang fokusnya adalah harus mencapai nilai UAS-nya 30 dulu, minimal 30%. Jadi ketika sudah mendapat nilai UO-nya 30% ini, nah otomatis nanti akan nilai si tutornya akan berkontribusi. Nah ini makanya kami membutuhkan waktu, tidak langsung ketika ujian diumumkan, itu tidak bisa karena itu ada nilai pendukung yang tentunya ini akan membantu mahasiswa. Kami harapkan mahasiswa aktif di tutornya meningkat, dapat 90-an ke atas,
nilai UASnya 90, wah ini udah pasti dapat A Iya. gitu ya. Jadi teman-teman harus memang fokus gitu ya untuk di pembelajaran di tutonnya, kemudian di UASnya ini memang harus mengikuti lah lebih optimal di situ ya. Seperti itu. Oke, nah jadi sudah terjawab ya teman-teman ya bagi yang bertanya kenapa tidak langsung diumumkan karena banyak faktor tadi ya Bu ya yang harus pendukungnya ada dikalkulasikan. nilai pendukung. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu dari Marsha Vida. IPS rata-rata sudah keluar ya, kira-kira nilai IPS-nya masih bisa berubah nggak ya? Oh belum, secara resmi belum keluar saat ini. Oke, nah jadi masih ditunggu ya teman-teman ya? Masih ditunggu saja. Sampai tanggal 27 teman-teman berdoa dulu, semoga hasilnya maksimal dan juga pasti harus dari info yang valid ya Bu, yang terpercaya ya. Dan kalaupun nanti tidak ada nilai keluar, teman-teman harus memastikan bahwa memang teman-teman kemarin tidak melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi memang mungkin ada mahasiswa yang nanti ketika ujian, ketika pengumuman, kok saya dapatnya E misalnya. Oh ternyata ada pelanggaran yang dilakukan, mencontek lah, atau dia joki lah dan sebagainya. Itu kan teman-teman harus memang ketika ujian nanti harus menjaga marwah akademiknya seperti itu, jangan melakukan pelanggaran ya. Jadi pesan kami sih seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada dari Selvia _bulolo. Tutorial belajar yang efektif bagaimana? Perasaan belajar tapi pas ujian nggak keluar itu yang dipelajari. Nah itu gimana Bu? Karena kan kita kok kenapa yang saya pelajari semalam itu nggak keluar gitu. Nah itu tadi itu. Jangan hanya belajar di tutorial. Tutorial ini hanya pendukung ataupun browsing dan sebagainya, itu hanya pendukung. Mahasiswa itu harus fokus belajar di buku pokoknya ini BMP-nya. Jadi memang harus buku materi pokok ini harus dipelajari. Nah kemudian tutorial ini untuk mendukung. Jadi tutorial ini disediakan untuk mendukung pemahaman BMP. Gitu ya. Tapi yang utama adalah teman-teman harus memastikan sudah menguasai BMP-nya. Nah kemudian itu tadi tentunya kalau tutorial sudah tinggi, tapi kemudian nilai UAS-nya di bawah 30, ya akan otomatis dapat nilai E. Itu sudah aturan di UT. Ya, jadi memang ketika mahasiswa tutorial saya malah ada yang dapat 100 misalnya. Kemudian nilai UAS saya tidak mencapai 30. Nah itu tentunya akan otomatis mendapat nilai E karena persyaratan utama adalah nilai UAS-nya harus mendapat minimal 30. Baru nanti berkontribusi nilai tutorial tersebut. Oke, nah mungkin teman-teman mahasiswa juga perlu ini kali ya Bu ya, bahwa memang bukan hanya sekedar dibaca tapi dipahami konsep dasar dari setiap mata kuliah gitu ya. Dan memastikan angka 30 ini didapat gitu ya. Oke, nah terus selanjutnya ada dari Haryani.City. Mengapa mahasiswa tidak berhak tahu hasil ujian semua matkul? Pasan harus berhak tahu ya Bu ya. Malah diumumkan itu untuk dia tahu ya Bu. Tapi diumumkan memang privasi untuk mahasiswa sendiri, bukan untuk umum. Jadi mahasiswa silakan itu melihat akunnya masing-masing di MyUT itu. Semua berhak untuk melihat. Jika misalnya tidak berhak ya mungkin ini harus ditanyakan nih kenapa dia mahasiswa ini dilarang, mungkin nggak tahu juga nih. Nah, tapi semua di UT sendiri mahasiswa berhak karena di akun pribadi masing-masing mahasiswa nilainya. Oke, nah selanjutnya Bu terkait dengan ada yang bertanya dari Nuril_NSR64. Tolong kontribusi nilai UAS dan tutorial dibuatkan datanya agar mahasiswa tahu. Nah ini tadi saya sudah jelaskan sebenarnya ada di katalog sistem penyelenggaraan. Kalau assessment itu sekitar halaman 191, silakan di-download. Kami sudah membuatkan tabel juga di dalamnya tentang penghitungan. Nah, kontribusi nilai UAS di situ dengan tutorial baik TTM, kemudian tutonnya, peraton dan sebagainya itu sudah lengkap. Jadi mahasiswa ketika menghitung itu sudah ada rumusnya di situ. Silakan mahasiswa nanti ketika dapat angka sekian bisa dihitung sendiri nanti tuh sesuai tabel yang sudah kami berikan di katalog. Berarti sudah komplit banget ya Bu ya peragaannya. Oke. Nah, jadi sudah tinggal di download saja katalog sistem penyelenggaraannya ya, halaman 190-an ya Bu ya. Iya, 191.
Oke, nah selanjutnya ada dari Julians underscore. Nah ini sama nih Bu, kenapa hasil nilai ujian proses pengumumannya tuh lama sekali? Itu tadi ya Bu ya, Nah, karena itu memang tadi. Karena prosesnya gini, ya. kami juga kan memberikan waktu. Jadi kelebihan UT adalah fleksibel terhadap waktu ujian. Mungkin di tempat lain tidak begitu. Nah, kelebihan kami adalah kami memberikan fleksibilitas. Jadi memberikan range waktu untuk mahasiswa ujian di range tersebut gitu ya. Dan mahasiswa kita kan sangat banyak gitu ya, dan nggak mungkin kita melakukan satu hari kemudian langsung selesai gitu. Ya, Nah itu betul, dan betul. itu pun butuh waktu, jadi butuh proses juga. Nah jadi batas ujian UAS saja terakhir kemarin tanggal 19 tentunya, dan ini memerlukan waktu karena mahasiswa yang sangat banyak ini, sekitar kami mengelola 4 juta sekian lah ini mata kuliah gitu yang harus mengikuti ujian, dan tentunya ini memerlukan waktu. Apalagi tadi ada nilai pendukung. Nilai pendukung ini kan harus kita sertakan untuk membantu mahasiswa gitu ya, sesuai dengan karakteristik mata kuliah tersebut. Oke, jadi seperti itu ya, sekali lagi biar teman-teman tahu bahwa memang memang butuh proses ya Bu, supaya Iya, fair ya penilaiannya. betul. Apalagi untuk koreksi, nggak mungkin kita, apalagi BJU Urayan, nggak mungkin kita memberikan korektor itu hanya 1 hari 2 hari, nggak mungkin dong. Betul, betul. Malah nanti meriksanya asal-asalan Iya, kan biasanya. betul. Oke, nah selanjutnya dari Erviana Rica. Min, maaf sebelumnya, apakah ikut salut sama nggak ikut salut berpengaruh di nilai akhir? Nggak ya Bu ya, tetap sama semuanya Penilaian mahasiswa ya? mungkin membantunya ketika untuk semangat belajar mungkin Iya. bisa ya segala macam. Tapi untuk nilai akhir itu sudah sangat jelas, proporsi nilai akhir itu ada semua di katalog tiap mata kuliah. Jadi untuk ikut salut sangat membantu mungkin dalam mengkoordinasikan. Misalnya nih kita mau belajar dan sebagainya kan bisa seperti itu. Ada informasi mungkin lebih cepat dan sebagainya. Tapi untuk sistem penilaian kontribusi dan sebagainya itu dinilai itu sudah di katalog sudah sangat rinci dijelaskan proporsi penilaian gitu ya. Itu hanya salut membantu tapi tidak membantu ke dalam nilainya, tapi membantu prosesnya, proses pembimbingan dan sebagainya mungkin di situ. Oke, karena untuk sistem penilaiannya sudah pakem, sudah Sudah ada ya pakem, Bu. sudah fair. Oke, nah ini juga masih sama nih Bu, adalah dari Angelic, sistem nilai masih 30-70 kah walaupun kurba? Ya, untuk mata kuliah yang umum seperti itu. Jadi 30%-nya ini adalah praktikum, 70%-nya UAS. Nah, jadi tapi kalau nilai harus UASnya ini harus minimal 30 gitu ya. Kalau tidak 30 nilai angkanya, maka otomatis tutornya ini tidak akan berkontribusi gitu ya, akan otomatis dapat E. Oke, nah selanjutnya dari underscore grill Giri 44. Pagi Pak, Bapak dan Ibu izin bertanya, apakah nilai IPS itu penentu nilai akhir dan berapa minimum kali ya? Penentu nilai akhir nih apa Iya. ya? Penentu nilai akhir dan berapa minim nilai IPS. Nah, mungkin tadi Ibu bisa dijelaskan lagi terkait dengan IPS dan IPK itu bagaimana kedudukannya gitu Bu, silakan. Jadi gini teman-teman, IPS ini kan adalah indeks prestasi per semester gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengambil satu mata kuliah, nah inilah yang kami report di UT itu DNU itu daftar nilai ujian. Jadi per semester. Jadi ada mata kuliah misalnya pendidikan agama Islam, teman-teman dapat A. Nah nanti itu akan di semester 1 ini misalnya dapat A. Nah tentunya akan muncul di DNU. Nah itu akan muncul juga di IPK. Jadi IPK ini adalah penghitungan untuk total, secara total. Nah DNU ini adalah penghitungan di semester tersebut. Jadi otomatis nanti angkanya akan berbeda karena kan pengalinya berbeda nih. Betul. Nah jadi teman-teman ini sangat mempengaruhi. Jadi itu tadi saya bilang kalau teman-teman memiliki nilai IPS mata kuliah ini strategi saya harus dapat IPK semester depan sekian. Nah ini IPK saya misalnya dapat 3,00. Saya mau dapat misalnya di atas itu gitu ya. Nah di IPS-nya ini di semester yang sedang berjalan misalnya saya harus strategi kita harus mendapatkan nilai yang harus di atas 3, IPS-nya gitu ya. Nah, supaya meningkatkan IPK. Jadi IPS ini adalah nilai yang teman-teman dapat pada saat semester berjalan gitu ya. Jadi teman-teman tergantung berapa ngambil mata kuliahnya kan akan sangat mempengaruhi nilai minimumnya juga seperti itu. Oke, jadi berpengaruh. Jadi intinya IPS itu adalah nilai yang teman-teman dapatkan semester berjalan, dan IPK itu adalah kumulatif dari total dari semua teman-teman sudah dari awal menempuh studi ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah selanjutnya dari Deden Pratama Putra underscore. Izin bertanya, yang periksa hasil ujian itu siapa? UT Pusat kah atau di UT daerah? Untuk hasil ujian pemeriksaan adalah di UT Pusat.
Jadi semua terkoordinasi di UT Pusat. Namun untuk koreksi BJU itu nanti kami akan berkoordinasi nih. Untuk pengoreksian buku jawaban ujian uraian, kami berkoordinasi dengan UT daerah untuk kemudian pemilihan korektor yang memang terdiri dari tentunya pakar-pakar di wilayah masing-masing seperti itu ya. Jadi dan tentunya ini kami memverifikasi tersebut. Kami memiliki kriteria juga tuh untuk korektor, nggak sembarangan juga, harus pakar di bidangnya, harus pendidikannya S2 seperti itu. Jadi kami memiliki beberapa persyaratan jadi banyak juga ternyata yang ajuan tersebut kami ditolak oleh program studi. Jadi untuk korektor ini ketika UT daerah mengajukan akan kami verifikasi di UT pusat dan kemudian prodi pun akan melihat kepakarannya. Kalau prodi bilang ini nggak sesuai, ya ditolak seperti itu. Jadi memang sudah sangat detail kami memastikan bahwa pemeriksaan baik pilihan ganda maupun uraian ini kami lakukan sudah sesuai dengan memang akademik yang diterapkan, persyaratan akademik yang diterapkan oleh UT gitu ya, sudah sangat optimal kami lakukan seperti itu. Berarti seleksinya untuk korektor pun juga sangat-sangat ketat ya sangat Bu ya? Ketat. Itu prodi memiliki kewenangan untuk menolak atau memilih. Jadi kalau di Pusdian sendiri kami tidak memiliki kewenangan karena kami bukan pakar dari materi, tapi di prodi memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima korektor tersebut. Oke, siap. Nah, sudah terjawab ya bahwa terkait dengan tadi yang mengoreksi adalah tetap di UT Pusat ya Bu, cuma tetap berkoordinasi terkait dengan korektornya ya. Kami juga online melakukannya untuk yang esai itu ya, secara online. Oke, nah selanjutnya ada dari yang Pegala _ Nah, Min, kalau lupa ujian online bagaimana? Adakah cara untuk ujian ulang atau perbaiki? Lupa Bu ada ujian online, ketiduran atau kelewat tanggalnya. Itu bagaimana Bu? Ya, jadi teman-teman baik yang ketiduran, misalnya kelewatan ataupun ada tugas, biasanya itu ada kami sediakan. Tapi kami memiliki batas waktu biasanya. Ada batas waktu mahasiswa bisa namanya reschedule. Namun reschedule ini adalah berbayar 150.000 per mata kuliah untuk saat ini ya. Jadi mahasiswa jika ketinggalan ataupun kemudian dia ada tugas dinas, kecuali yang force major. Nah, kalau force major itu karena kondisi force major maka kami tidak berbayar gitu ya. Kondisi seperti kemarin ya, Aceh, kemudian Padang, kemudian itu seperti itu tentunya untuk reschedule tidak berbayar. Jadi kalau ada kondisi misalnya gempa bumi dan sebagainya itu tidak kami charge untuk pembayarannya. Sedangkan kalau misalnya tadi ya ketiduran itu kan masalah individu. Nah, itu tentunya bisa kami sediakan fasilitas itu dengan batas waktu tertentu, ada batasnya ya. Dan itu harus berbayar. Oke, berarti kecuali untuk selain yang core force major kan ada kebijakan sendiri nanti ya Bu ya? Kebijakan dari WR1 ya. Oke, nah teman-teman bisa dicatat ya, ada batas tertentunya, ada batas waktu tertentunya juga ya Bu untuk ada mengajukan batasnya, jadi reschedule ya? harus memastikan tidak melewati tanggal untuk reschedule. Oke, nah ada pertanyaan lagi dari Jo.Muhammadi. Apakah bisa ajukan banding nilai? Kalau misalkan mungkin ngerasa kayak, oh ini kayaknya saya nggak segini deh Bu nilainya, itu bisa diajukan, berarti bisa ya Bu ya ajukan banding nilai ya? Bisa, di katalog juga sudah ada batasnya 3 bulan setelah pengumuman. Oke, nah teman-teman nih kalau sudah merasa tidak puas ya dengan hasilnya bisa banding dengan 3 bulan waktunya 3 bulan. Bu ya? Dan biasanya mereka kan kami sediakan itu fasilitas Halo UT juga. Nah di Halo UT ini banyak sekali mahasiswa menanyakan itu tadi kok termasuk komponen ya. Mungkin mereka tidak membaca katalog sehingga tidak bisa menghitung, minta perhitungan kita bisa juga kami jawab nanti. Jadi atau ingin memastikan bahwa kenapa nilai saya seperti ini. Nah itu silakan juga kami memberikan luang untuk para mahasiswa bisa bertanya juga di Halo UT. Oke, nah jadi sebenarnya udah sangat terbuka ya Bu, sesuai dengan namanya udah terbuka, kita juga terbuka buat teman-teman untuk banding, merasa tidak puas, tapi tetap dengan sesuai prosedur yang ada ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari @J_Tri_Sunardi. Wah, harus ikut IG live-nya nih, serasa dikduk menunggu nilai akhir, terutama untuk mata kuliah yang penentu kelulusan nih Bu. Apakah sama Bu berarti nilai tadi mata kuliah yang umum dan juga nilai mata kuliah yang memang dia penentu kelulusan sama diumumkan tanggal 27 Januari ya Bu ya? Iya, sama secara serentak. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak Bu, cuman karena memang kita keterbatasan waktu, nah kita juga sempat ada polling di IG kita terkait dengan nilai akhir ini ya. Nah ini kita ada polling, dan ini ada hasilnya Bu. Polling yang pertama adalah terkait dengan nilai akhir sebentar lagi, spill kondisi kalian teman-teman mahasiswa saat ini.
Terus pilihannya ada overthinking sedikit atau ya sudah santai aja. Dan pasti banyak yang overthinking Bu, menunggu. Wajar. Saya juga kalau jadi mahasiswa sama. Iya. Overthinking ini lulus atau enggak, yang ngulang Iya, atau betul. enggak ya gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau sudah dapat sudah melihat apa khusus yang UO tuh udah dapat spill dikit-dikit Iya. tuh ya. Kalau yang UO ya sudah terlihat tuh nilainya biasanya. Oke, jadi perbanyak doa ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya Bu, saat nunggu nilai ujian, kamu lebih sering cek info resmi UT atau dengar kata teman tadi seperti yang kita bicarakan Ya, Bu, kita betul. obrolin. Nah, ternyata teman-teman alhamdulillah banyak yang cek info resmi di UT, itu Ya. 84% dan dengan kata temannya masih 16%. Jadi teman-teman pastikan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, cari info yang resmi, Ya. jangan katanya-katanya. Ya, kan kita juga punya kanal IG kita kan. Betul, Nah, betul, silakan betul. di situ pantengin tuh. Iya. Karena info terupdate selalu ada di sosial media betul. kita. Oke, selanjutnya ada polling lagi Bu kita. Menurut kamu nilai ujian UT sudah mencerminkan opsinya ada usaha belajar atau belum sepenuhnya. Nah, teman-teman mahasiswa 63% ya ini sudah mencerminkan usaha belajar Ya, mereka. alhamdulillah ya cukup tinggi ini Dan 63%. belum sepenuhnya. Nah, mungkin teman-teman yang 37% ini mungkin coba refleksi lagi bahwa hasil teman-teman itu adalah hasil dari proses belajar teman-teman Ya, juga dia ya mungkin Bu kemarin ya. belum optimal melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan semester depan bisa berubah ya. Amin. Bisa meningkat itu. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi dari poin selanjutnya, kalau nilai belum keluar, kamu biasanya banyak mikir atau nunggu pengumuman. Ternyata masih banyak yang menunggu pengumuman aja Bu, pasti-pasti aja. Ya, betul. Overthinking wajar ya Bu ya, cuman Wajar. ya jangan terlalu overthinking juga. Lebih baik daripada overthinking, siapkan strategi untuk semester depan ya Bu Ya, ya. betul. Oke, nah selanjutnya, nah ini pernah salah paham banyak. soalnya ujian nggak pernah banyak Bu, ternyata 81%. Ternyata 80% ini pernah salah paham ya. Kenapa salah pahamnya? Sebenarnya enak ditanya kenapa salah pahamnya. Iya. Mungkin tadi ya kontribusi dan sebagainya. Betul. Ada juga yang bertanya bahwa kenapa sih kok beda-beda yang tadi Bu, nilai saya kok grade-nya kok beda-beda gitu loh. Nah, ini semoga dengan adanya IG Live ini tidak salah paham lagi. Oke, selanjutnya info nilai ujian UT menurut kamu sudah jelas atau perlu diperjelas? Ada yang menjawab 45%-nya itu sudah jelas menurut teman-teman mahasiswa, dan ada juga yang perlu diperjelas lagi. Nah, kalau perlu diperjelas lagi tadi ya Bu ya, di katalog sudah ada Iya, betul. Sudah rincian lengkap. simulasi penilaiannya seperti apa perhitungannya. Oke, kalau nilai nggak sesuai harapan, kamu akan evaluasi diri atau cari klarifikasi. Nah, masih banyak Bagus alhamdulillah Bu, refleksi diri, berarti evaluasi diri untuk kedepannya seperti apa, dan cari klarifikasi, mungkin cari validasi kali maksudnya. 18%. Ya, sebenarnya itu mungkin yang nanya di Halo UT termasuk. Benar-benar. kenapa Benar bisa gayanya begini? segini Iya. gitu ya, betul. Oke, selanjutnya setuju nggak overthinking boleh, salah paham jangan. Alhamdulillah banyak yang setuju Bu, 90%. Oke. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol nih Bu terkait dengan tadi ya, sudah jelas juga banyak misunderstanding dari teman-teman mahasiswa yang mungkin masih belum ada beberapa yang mungkin masih belum membaca katalog atau mungkin masih belum paham. Harapannya ini bisa mencerahkan ya teman-teman mahasiswa bahwa di balik proses penilaian ini tentunya UT tidak merugikan mahasiswa, fair ya Bu ya. Teman-teman juga nilai teman-teman nggak ada yang sia-sia lah yang diproses. Nah, mungkin dari sekian banyak obrolan kita tadi Bu, mungkin dari Ibu ada yang ingin sampaikan sebagai closing statement. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau lihat dari polling sebenarnya mahasiswa kita angkanya tuh tadi udah bagus semua ya, di atas 50% lah ya. Jadi memang mahasiswa yang pesan dari kami, biasanya kami selalu menginfokan kepada mahasiswa UT khususnya gitu ya, untuk literasinya. Nah, ditingkatkan literasi mahasiswa UT ini semua, mohon ditingkatkan literasi khususnya dari katalog gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian katalog ini sudah sangat lengkap, ini memuat informasi, jangan sampai salah paham lagi. Nah, silakan membaca katalog. Nah, kemudian tentunya teman-teman mahasiswa harus menjaga marwah akademik. Jadi ketika ujian ini harus fokus juga di sini, jangan sampai melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran ini akan merugikan mahasiswa sendiri.
Karena tentunya pelanggaran ini akan membuat nilai mahasiswa menjadi E gitu ya, dan itu udah akan otomatis mengulang untuk semester depan gitu ya. Dan kemudian itu tadi bahwa mahasiswa harus fokus di buku materi pokoknya, di modulnya gitu ya, untuk mempelajari itu. Dan harus mengetahui karakteristik mata kuliah tersebut ya. Di katalog itu sudah secara lengkap apakah dia termasuk mata kuliah umum, berpraktek atau praktek gitu ya. Jadi mohon para mahasiswa itu tadi kuncinya adalah literasi. Mahasiswa tolong ketika mencari informasi, carilah sumber yang resmi gitu ya, baik di kanal di UT sendiri, website UT, kemudian di UT daerah, UT pusat dan sebagainya. Ini harus memang mahasiswa harus mencari dari sumbernya, sumber yang valid seperti itu. Ya, saya harapkan nilainya semua pada terbaik ya. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Ya, harus memastikan belajar yang rajin untuk semester depan. Harus ada strategi ini. Misalnya sekarang agak turun sedikit dari semester sebelumnya, nah strategi semester depan apa yang harus saya lakukan? Itu menghitunglah sendiri, berhitung seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau yang aku rangkum ya Bu ya, berarti intinya adalah perbanyak literasi. Betul supaya sekali. teman-teman tidak tersesat di jalan. Ya, Oke, terus yang kedua adalah sebenarnya pengumuman nilai ini bukan hanya sekedar angka, tapi bisa buat pijakan strategi juga buat semester kedepannya supaya teman-teman nanti bisa memperoleh IPK yang maksimal ya Bu ya. Oke Ibu, kita untuk sesi IG Live ini sudah selesai. Sayang sebenarnya masih banyak pertanyaan yang tinggal banyak ya. Cuman karena memang keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan dan harapannya teman-teman mahasiswa sudah dicerahkan ya. Karena tadi saya lihat di pollingnya pun juga cukup baik ya. Sudah banyak teman-teman yang mau evaluasi diri dan sebagainya, dan harapannya satu tadi harapan kita juga semoga teman-teman hasilnya memuaskan. Amin. Hasil ujiannya. Oke, pendaftaran masih dibuka untuk mahasiswa baru jalur non-RPL. Silahkan bisa langsung daftar melalui admisi stripsia.ut.ac.id sampai 27 Januari 2026. Bagi yang sudah admisi dan mendapatkan NIM, yuk segera registrasi mata kuliah dan bayar uang kuliah kalian. Nah Bu, sahabat UT dan juga sahabat UT, episode bincang episode 128 pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa, dan tadi semoga nilainya pada memuaskan semester ini. Amin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semua dan sukses selalu. Dadah.